Hey, What's up, CJ? What's up? What's up, man? Wanna go to prison? What? Nah, pick up Jeffrey. He's touching down today. You wanna roll? Yeah, for sure. What Jeffrey doing locked up anyway? We'll talk about that later, man. Let's roll. We're late. Selamat datang di Mojo Place. Jadi, kamu anak 90-an yang sekarang gampang darah tinggi. Mungkin Grand Theft Auto adalah penyebabnya. Hari ini, kita akan melihat 10 momen paling bikin stres di game GTA. Susah itu belum tentu bikin stres, tapi kalau stres biasanya memang susah. Yuk kita bahas lebih jauh. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Tanker Commander, Grand Theft Auto San Andreas. This is bulletproof glass, so you can just off before I call the sheriff. Susah banget menyangkal kalau Catalina adalah salah satu karakter paling bikin stres di seri GTA. Misi Tanker Commander saja sudah dimulai dengan berat gara-gara teriakan Catalina yang gak berhenti-berhenti 1 detik pun. Serius deh, kita nggak bohong. Dan itu baru awalnya. Tantangan sebenarnya datang saat kamu harus mencuri truk tangki penuh bahan bakar, sementara musuh terus-menerus menembaki atau mencoba menabrakmu keluar jalan. Karena tangkinya sangat mudah meledak hanya dengan sedikit kesalahan, misi ini menjadi penuh ketegangan dan bikin frustrasi. Kami sudah menemukan cara paling aman, tapi tetap saja keringat dingin langsung keluar setiap kali Catalina mulai menodongkan pistolnya ke arah kaca anti peluru itu. Robbing Uncle Sam, Grand Theft Auto San Andreas. Hey CJ, tell me why I didn't finish high school. Because you been dealing drugs, man, since the age of 10. No, that ain't it. Mungkin kita harus kasih spoiler di awal. GTA San Andreas bakal sering muncul dalam daftar ini. Satu hal yang jelas, kesabaran itu adalah kunci buat melewati misi di game ini. Dan Robbing Uncle Sam bukan pengecualian. Setelah sampai di Ocean Docks bareng Ryder, kamu harus membuka gerbang, lalu bertahan dari gelombang serangan tentara sambil mengangkut peti ke mobil van. Kontrol forklift yang kikuk bikin pekerjaan semakin menjengkelkan. Parahnya lagi, Ryder juga butuh bantuan terus-menerus karena nggak bisa menghadapi jumlah musuh yang semakin banyak. Antara kontrol kendaraan yang ribet dan tembakan tanpa henti, misi ini langsung menguji kadar stresmu. Melakukan kerjaan secara lambat sementara peluru berterbangan di atas kepala, itu baru stres level maksimal. Death Row, Grand Theft Auto Vice City. Mate, you're Vera, mate. What the hell are you talking about? You know that wanker Diaz, the Bugelmeister? He's got your boy Lance. Word is your mate tried to jump him. Didn't jump high enough, if you know what I mean. Sebelum adanya San Andreas, Vice City lah yang duluan dianggap sebagai game yang bikin stres. Dan misi Death Row salah satu contohnya. Sesuai namanya, misi ini hampir mustahil dituntaskan tanpa trial and error berkali-kali. Kamu harus berpacu dengan waktu menuju tempat rongsokan buat menyelamatkan Lance sebelum nyawanya habis. Karena darahnya terus berkurang, perjalanan ini menjadi balapan super menegangkan di mana tiap detik sangat berharga. Kamu harus ngebut dengan minim kesalahan kalau kamu mau berhasil. Kalau gagal, ya siap-siap saja ulang dari awal. Dan semakin sering gagal, semakin stres, semakin jelek mainnya. Lingkaran setan, bukan? OG Lock, Grand Theft Auto San Andreas. Hey, what's up, CJ? What's up? What's up, man? Wanna go to prison? What? Nah, pick up Jeffrey. He's touching down today. You wanna roll? Yeah, for sure. What Jeffrey doing locked up anyway? We'll talk about that later, man. Let's roll. We're late. Jujur deh, OG Lock udah bikin kita stres bahkan sebelum kita mulai misi bareng dia. Suaranya aja, tolonglah, nggak bisa turunin nada 4 tingkat lagi. Setelah menjemput OG Lock dari kantor polisi, kamu disuruh mengejar Freddy yang menjadi targetnya. Begitu Freddy kabur, misinya berubah menjadi kejar-kejaran melelahkan. Kamu harus tetap nempel ke target sambil mengendarai motor di gang sempit. Ditambah lagi lalu lintas padat bikin gampang banget nabrak atau kehilangan jejak. Kena senggol dikit aja, kamu dan OG Lock bisa mental dari motor. Dan kalau dia jatuh, dia nggak buru-buru naik lagi, cuma jogging santai aja. Jadi, jangan kira ini adalah misi yang gampang. I thought you were king, cute bun.
Three-Leaf Clover, Grand Theft Auto 4. Nico Bellic. Nico, these are my two brothers. Well, two of my brothers. The two that count. Derek and Gerald. Hey. Derek has just returned to the family fold after a good few years in the old country, involved in the struggle. Sort of like you, I'd imagine. And Jerry's the man. Gameplay GTA 4 memang berubah dibandingkan dengan seri sebelumnya. Kontrol mobil baru plus gaya mainnya sendiri kurang lebih bikin tegang. Tapi misi perampokan bank jutaan dolar ini jelas merupakan salah satu yang paling bikin stres. Begitu berhasil dapat uang, LCPD sudah menunggu di pintu depan. Dari situ, misi kaburnya berubah menjadi super kacau. Dikejar polisi lewat gang sempit, peluru berterbangan, dan sirine di mana-mana. Ketegangannya nggak reda sampai kamu berhasil kabur dari status wanted dan pulang ke rumah keluarga McCrary dengan selamat. Kunci utamanya adalah tetap tenang dan berhati-hati. Sayangnya, kami saja tidak punya banyak stok ketenangan itu. Sam, Grand Theft Auto 3. Oh, what is that gooey yellow stuff? Hey, babe! My handyman. Sam alias Surface to Air Missile atau rudal darat ke udara jelas merupakan salah satu misi tersulit di seri GTA. Dalam misi ini, Cloud harus mengambil paket di bandara. Begitu sampai di Shoreside Vale, kamu harus menembakkan roket tepat waktu buat menjatuhkan pesawat Dodo saat itu mendekati landasan. Menembak tepat sasaran saja sudah cukup bikin frustasi. Tapi, begitu pesawatnya hancur, NCPD langsung datang besar-besaran. Dari sini, kabur pun berubah menjadi pertempuran penuh kekacauan. Dan yang bikin makin stres, misi ini biasanya harus diulang berkali-kali, apalagi buat pemain baru. Flight School, Grand Theft Auto San Andreas. Belajar terbang di San Andreas itu adalah uji kesabaran sejati. Mekanik terbangnya aneh banget, bikin tiap latihan terasa seperti perjuangan. Apalagi kalau kamu memainkannya di PC, makin bikin greget. Mau lewat ring, tapi meleset sedikit. Atau jatuh dengan cara paling absurd. Siap-siap gagal berkali-kali. Tiap level semakin susah, dan kamu dipaksa menguasai dasar-dasar dulu sebelum bisa lanjut. Rasanya gampang banget untuk menyerah atau bahkan pengen banting stick. Tapi kalau kamu sabar dan latihan terus, akhirnya ya bisa juga. Dan memang harus bisa, karena sekolah terbang ini adalah misi wajib. Supply Lines, Grand Theft Auto San Andreas. Betul, kita belum selesai ngomongin misi terbang di San Andreas. Hampir semua misi yang menggunakan kendaraan udara di game ini terkenal ngeselin. Dan Supply Lines adalah salah satunya. Misi ini memorable banget bukan karena seru, tapi karena menyelesaikan misi ini rasanya kayak disiksa. Kamu harus menerbangkan pesawat remote control kecil buat menghancurkan target yang terus bergerak dengan kontrol yang super kaku dan nggak enak. Butuh presisi tinggi, tapi kontrol justru melawan kamu. Bahan bakarnya cepat habis, tapi darah pesawatnya lebih cepat lagi untuk turun. Dan tiap kali gagal, rasanya nyebelin banget. Smell it. You know that ozone smell. Smells like victory. Demolition Man, Grand Theft Auto Vice City. Misi paling susah di Vice City otomatis juga menjadi yang paling bikin stres. Dan percayalah, kamu pasti mengulang misi ini berkali-kali saat pertama kali main. Demolition Man jauh dari kata santai. Butuh kesabaran, ketelitian, dan puluhan percobaan. Kamu harus menerbangkan helikopter remote control untuk mengambil dan menaruh bom di 4 titik berbeda di lokasi konstruksi. Semua itu harus dilakukan dalam batas waktu yang ketat. Tanpa checkpoint, satu kesalahan berarti balik ke awal lagi. Kontrolnya pun kaku dan gak intuitif, membuat yang sudah susah jadi semakin bikin stres. Ini merupakan ujian kesabaran sejati.
mendapatkan achievement Masterminds Grand Theft Auto Online. Achievement paling susah di GTA 5 jelas adalah Masterminds. Untuk mendapatkannya, kamu harus menyelesaikan 3 tantangan criminal mastermind dari Doomsday Heist tanpa ada satupun anggota tim yang mati di mode hard dengan grup yang sama dari awal sampai akhir. Kami ulang ya, mode hard, grup yang sama, 3 kali heist dengan 2 pemain, lalu 3, dan terakhir 4. Brutal banget. Misi ini butuh kerjasama yang sempurna, koordinasi yang rapi, dan komunikasi yang jelas. Ini benar-benar merupakan ujian ketahanan untuk mode co-op. Apakah kamu menyukai video ini? Cek juga video lainnya dari Mojo Plays. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.